Jangka pendek, berjangka pendek saja. Kalau di kami namanya kredit berjangka. Jadi hanya jangka pendek saja. Masa tanam berapa bulan sampai panen ya, itu sampai itu aja. Tapi ingat, kalau Anda menggunakan ini, maka analisa keuangannya harus pakai cash flow. Jadi harus pakai cash flow, Pak. Kapasitasnya, jangan pakai yang lain. Maksud saya terakhir, sementara dalam proses produksi, misalnya dari penyiapan Bayar bunga saja. penanaman, apakah sudah harus bayar angsuran atau cukup bayar bunga? Kayak rekening koran. Dia mungkin pending pokok bunga dan hanya Enggak, bayar bunga saja seperti rekening koran. Tapi ingat, basicnya cash flow ya. Basicnya cash flow, jangan yang lain. Artinya pada saat dia harus melunasi jangka pendek itu, ada uangnya enggak? Harus itu. Kalau udah nanti meleset sekali, sudah bubar, Mas. Kenapa? Karena kita kan berjangka dari mulai itu persiapan lahan sampai panen kan, sampai dijual. Kalau ini lewat, lah terus mau dijual apa? Jadi ini harus tidak boleh lewat ini. Masa ini tidak boleh lewat. Berapa lama? Tergantung daerahnya. Di sini dari mulai persiapan lahan sampai tanam berapa bulan sih masing-masing daerah. Ini daerah tada pertanyaan tada hujan apa enggak? Nah, itu kan itu. Yang bisa jawab Anda di tiap daerah. Dan kreditnya sesuai dengan itu, Mas. Berjangka, bayar bunga saja. Jangan nol sama sekali. Nanti bayar di terakhir bunga. Jangan. Saya nggak menyarankan itu. Yang terakhir adalah pokok dan bunga terakhir. Misalnya 6 bulan, maka 5 bulan bunga semua. Terakhir adalah pokok dan bunga terakhir. Skimnya itu, Mas. Berbasis pada cash flow. Saya ulangi. Menghitung kapasitas berbasis pada cash flow. Itu ya, Mas ya. Oke, baik, yang lain. Baik, cara menghitung harga pokok dari pertanian seperti ini ya. Nanti bisa dipelajari sendiri cara menghitung harga pokok pertanian. Oke, kemudian usaha yang lain perindustrian. Nah, ini relatif lebih aman ini dibanding pertanian. Ini relatif lebih aman kalau yang ini. Silakan Anda biayai industri batu industri bata apa? Di sini ada enggak? Bata merah itu ada enggak? Nah, itu misalnya industri pabrik tahu tempe, industri apalah, silakan. Yang kecil-kecil itu. Silakan, ini lebih aman. Kalau ini kita harus main di sini. Jangan cuma perdagangan, industri juga main. Kalau perdagangan di pasar-pasar, di ruko-ruko, di itu kios-kios itu. Ayo di industrinya juga main. Oke, industri meliputi ini yang harus Anda perhatikan, kemampuan teknisnya, industri percetakan misalnya. Itu yang bisa nyetak berapa orang nih? Pemiliknya sendiri bisa nyetak enggak? Nah, pemiliknya cuma nyuruh aja bahaya itu. Nah, pegawainya keluar semua, berhenti berarti. Termasuk industri makanan, catering itu. Ini pemiliknya bisa masak ya. Apa diserahkan semua ke karyawannya? Wah, bahaya itu. Risikonya tinggi. Ayo, yuk, ke sana yuk, berpikirnya. Oke, itu ya. Kemudian ini proses industri. Kemudian ini cara menghitung harga pokoknya industri. Nanti tolong dipelajari sendiri, ada materinya sudah saya serahkan, tinggal Anda nanti berhubungan dengan pihak siapa itu ya, siapa namanya lupa tadi baru disebut, ya itulah. Oke, baik, ini harga pokok perindustrian. Kemudian ada usaha resiko industri ini nanti dipelajari sendiri. Oke, udah usaha perdagangan ini familiar sekali di BPR. Harusnya Anda sudah tidak perlu diragukan kemampuannya memberikan kredit perdagangan. Karena ini favorit di BPR, ini favorit banget ini dagang ini. Oke, ini harga pokok perdagangan seperti ini. Saya kira bisa nanti diolah lagi ya Anda kalau belum.
Usaha perdagangan seperti ini harus ada legalitas dan sebagainya, termasuk tempat dagangnya tadi yang saya sebut. Ini apa tempat dagangnya? Sewa, punya sendiri atau apa? Itu juga bagian yang dipertimbangkan, legalitasnya. Oke, kalau jasa lain lagi, nah ini ada tukang cukur, salon, panti pijat. Jangan kemana-mana ya pikirannya ya. Saya hobi pijat. Saya biasa ke panti pijat, tapi pijat tunanetra. Jangan kemana-mana loh pikirannya loh. Jadi itu bisa kita biayai juga, panti pijat. Tapi bukan panti-panti yang lain, yang itu bukan. Boleh enggak kita biayai panti-panti yang itu? Boleh enggak? Wah itu likuiditasnya top banget itu. Boleh enggak? Saya terus terang aja, kita boleh nggak biayai tempat pelacuran? Terus terang saja supaya nggak pakai sanepo walaupun saya orang Jawa. Boleh nggak bank membiayai tempat pelacuran? Wah itu Bentar. Daya bayarnya top banget itu. Kemungkinan macet kecil banget tuh. Boleh nggak? Boleh. Apa ada izin pelacuran itu ada? Apa Pemda NTT mengeluarkan izin tempat pelacuran gitu? Makanya kalau ada izin bisa lah. Saya tanya, apa Pemda NTT ada izin pelacuran? Kalau ada saya akan jadi investornya. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Kenapa? Apakah Anda hanya berpikiran izin? Yang tidak berizin banyak, nggak digusur juga tuh, dan likuiditasnya top banget tuh. Semalam melewati layani 3 tamu saja bisa bayar 3 bulan pada Anda. 3 angsuran maksud saya. Apa izin menjadi sesuatu? Lalu duduk perkaranya di mana? Kenapa kita tidak bisa biayai pelacuran? Kita harus tahu esensi di mana yang menyebabkan kita tidak boleh. Bukan karena tidak berizin, bukan. Ya, ini orang hukum. Pengembangannya mau kemana nih Pak? Misalnya bisnis pelacuran, dia mau kemana? Nggak usah pengembangan, yang ada saja nggak akan macet itu kok. Nah, semalam 3 tamu, angsuran tertutup. Kalau 36 bulan berarti 36 angsuran cuma berapa bulan itu? Lainnya 36 dia cuma 6 bulan, 7 bulan selesai. Masuk dalam bisnis yang dilarang tercantum dalam ketentuan APBD. Melanggar apanya yang dilarang? Bisnis yang dilarang. Oke. Boleh dari situ, tapi sebenarnya hakikatnya gampang. Kalau kita bicara hakikat, intinya kenapa sih orang bank kok nggak boleh biayai kayak begituan? Kan bisa saja kita diam-diam, nggak usah ngomong bahwa ini bisnis pelacuran, kan bisa. Tapi nggak boleh, karena apa? Nanti kalau ada apa-apa, perjanjian kita akan batal demi hukum. Harusnya jawabannya kayak begitu orang kredit. Jadi tidak ada tawar-menawar, mau diem-diem, mau terang-terangan, sama saja. Karena perjanjian perjanjian PK itu, perjanjian kreditnya itu nanti akan batal demi hukum. Ada 4 hal yang harus terpenuhi dari perjanjian. Apa itu? Yo, yang orang hukum sekalian. Subjeknya sebab yang halal, objek yang diperjanjikan. Terus? Para pihak secara Diulangi. subjeknya. Pakai itu, Pak. Dari sisi objek, pertama harus ada objek yang diperjanjikan, yang kedua ada